Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Subscriber suara difabel yang Allah cintai dan Allah sayangi, dan saya menyayangi kalian karena kalian juga manusia seperti diri saya pribadi, selaku umat Nabi Baginda Rasulullah dan makhluk kesucian Allah. Senantiasa selalu berpuji dan syukurnya kepada Sang Pencipta langit dan bumi serta segala yang ada di dalamnya. Sesungguhnya manusia amatlah lemah dan tergantung kepadanya. Hanya orang-orang yang sombong yang tidak mau bersyukur kepadanya. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang segera meniti jalan kebenaran, termasuk para ulama yang telah berikut atau mensyiarkan agama yang lama dan Islamin dan diteruskan oleh para ulama, termasuk ustaz yang kita teladani hingga sekarang ini. Dan juga kita juga memohon agar mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Pada kesempatan kali ini, kemarin udah kita dengarkan atau saya bacakan yang mengapa harus sholat berjamaah. Judulnya mengapa harus sholat berjamaah dan keutamaan sholat berjamaah. Sekarang kita ringan sholat berjamaah. Ma'asyar muslimin bahasa subscribers semuanya sholat difabel. Sholat berjamaah menjadi sebuah ciri kesempurnaan orang yang beriman. Lantas bagaimana kita bisa menjalankan sholat berjamaah rasa ringan, tidak berat dan tidak malas-malasan? Bagaimana pula cara mengatasi seseorang yang dihinggapi perasaan malas untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid bahasa cerebral sholat difabel? Inilah beberapa persoalan yang sering menghinggapi kaum muslimin bahasa subscriber sholat difabel kali ini. Mereka merasa malas pergi ke masjid. Mereka lebih senang menunaikan sholat di rumah bersama istri dan anak-anaknya. Ada kalanya seseorang mempunyai keinginan yang kuat untuk sholat berjamaah di masjid, namun saat bersamaan keinginan tersebut mampu dikalahkan oleh pekerjaan, tangisan anak-anak, kesibukan yang menantinya, dan
alasan-alasan lainnya. Kaum muslimin yang berbagi subscriber suara difabel. Pada kesempatan kali ini akan saya sebutkan beberapa kiat untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid. Di antaranya adalah: pertama, menyatakan ikhlas karena Allah Ta'ala. Niat menjadi kunci kebenaran amalan seseorang. Jika niatnya benar dan amalannya akan benar pula. Akan tetapi jika niatnya salah, amalannya akan salah pula. Ia menjadi kunci keberhasilan seseorang muslim dalam beramal di hadapan Allah Ta'ala. Selain harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imman nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Para subscriber suara difabel, hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Salah seorang ulama salaf mengatakan, betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niat. Begitu pula betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil karena niat juga. Kedua, bersegera menyambut sholat azan. Bersegera mendatangi masjid saat berkumandang azan sholat azan merupakan bagian menutup pintu godaan setan. Tidak perlu menunda-nunda, bergegas pergi ke masjid, bersegera mengambil air wudhu, dan bersiap diri berangkat ke masjid. Di saat manusia bersiap diri ke masjid, setan berusaha menggodanya. Yang dengan segala kemampuannya akan berusaha menghalangi manusia mendatangi masjid. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa setan senantiasa menghalangi manusia dari jalan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para subscriber suara difabel yang saya cintakan Allah Ta'ala, manakala mendengar suara azan, setan berlari sejauh-jauhnya. Setelah selesai, ia akan kembali untuk menggoda manusia agar bermalas-malasan menuju masjid. Begitu pula jika sampai di masjid saat mendengar iqamah, setan kembali berlari sejauh-jauhnya. Begitu iqamah selesai, setan kembali menggoda manusia agar tidak khusyuk dalam sholatnya, Setan tidak pernah
telah menggoda manusia sampai seseorang benar-benar mengikutinya. Rasulullah bersabda, Inna idza nudiya bis-sholati adbara syaitanu lahu duradun hatta la yasma'al adana fa idza qudiyal adanu akbar wa idza suiba adbara fa idza qudiyat naswibu akbar hatta yahdiya bainil ma'in wa nafsi kaya kullu ku kada wa kada lima lam yakun yadzaku qabla yalika. Apabila panggilan salat dikumandangkan, setan Ali berit sambil terkentut hingga ia tidak lagi mendengar suara azan tersebut. Apabila azan telah selesai dikumandangkan, ia akan kembali, dan apabila iqamah dikumandangkan, setan akan segera berpaling. Jika iqamah telah selesai dikumandangkan, ia akan kembali lagi untuk mengganggu manusia hingga ia membersihkan dalam hati seseorang dengan mengatakan, ingatlah hal ini dan itu, dan dari hal-hal yang sebelumnya tidak ia ingat kembali. Ad-Daimi. Berikutnya, ketiga, bahasa subscriber Suhadi Fabel senantiasa mengingat keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah memiliki keutamaan dan manfaat yang besar. Jika seseorang selalu mengingat akan besarnya manfaat dan keutamaannya, maka ia akan ringan untuk melangkahkan kaki ke masjid. Ia harus sadar bahwa sholat sendirian pahalanya jauh lebih rendah dibandingkan dengan pahala sholat berjamaah. Rasulullah SAW juga telah mengingatkan dengan keras bahwa orang-orang yang enggan pergi ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah akan dibakar rumahnya. Dari sisi sosial kemasyarakatan, sholat berjamaah dapat membangun nilai-nilai ukhuwah antara kaum muslimin. Mungkin para subscriber Suhadi Fabel, sholat memperlihatkan persatuan dan persaudaraan, kesatuan serta syiar Islam yang agung. Sholat berjamaah juga termasuk salah satu indikasi kemakmuran masjid, di mana masyarakat berbondong-bondong pergi ke masjid saat mendengarkan seruan azan. Sholat berjamaah juga
menjadi indikasi hidupnya masjid-masjid dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai pusat kegiatan dan aktivitas umat Islam. Di masjid pula ditegakkan nilai-nilai ibadah secara langsung dan berinteraksi dengan Sang Khalik atau Hablum minallah. Di masjid juga diletakkan nilai-nilai persaudaraan, ukhuwah, dan kebersamaan bersama hablum minannas, sesama kaum muslimin. Rahimahumullah. Bahasa Skribel Surat Fabel. Keutamaan yang besar, manfaat yang agung tersebut hanya dapat dicapai ketika sholat berjamaah dijalankan dengan baik di antara kaum muslimin. Meninggalkan sholat jamaah berarti meninggalkan nilai-nilai Islam yang agung dan menjadikan umat Islam semakin jauh dari agamanya. Bahasa Skribel Surat Fabel. Jika ini terjadi, Islam tinggal namanya saja, Al-Quran tinggal bacaannya saja, dan masjid-masjid Mekah sepi dari jamaah dan aktivitas keagamaan. Bersegeralah ke masjid dan makmurkan dengan sholat berjamaah dan aktivitas lainnya. Keempat, membaca perjalanan hidup orang-orang soleh dalam sholat berjamaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menampilkan berbagai kisah di dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi kaum muslimin, termasuk bahasa Skribel Surat Fabel, agar kelak mampu mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi qasasihim ghayru liulil albab ma kana hadisan yuftari walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulla syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah itu mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat Yusuf ayat 11. Perjalanan orang-orang soleh dari para sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama yang sikoh atau teguh di atas al-haq. Dia adalah mulia yang senantiasa berkilauan sepanjang zaman.
Di dalamnya bertebaran kisah-kisah yang penuh keharuman, ketakwaan, kesulitan, kesungguhan dalam ibadah, keberanian dalam berjihad, ketegaran tatkala mendapatkan ujian, serta berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketakwaan sepanjang hayat. Kelima, meninggalkan maksiat dan dosa. Sekecil apapun perbuatan dosa, hakikatnya bermaksiat kepada Sang Khalik. Bahasa Skribel suara difabel, pencipta langit dan bumi. Para ulama salaf terdahulu, bukan ulama salaf yang itu, tidak pernah meremehkan hal sekecil apapun dosa tersebut, karena dosa yang kecil jika dibiarkan dan dikerjakan terus-menerus dan serta tidak segera beristighfar dan bertobat, akan mampu menjadi pintu terbukanya dosa yang lebih besar lagi. Bahasa Skribel suara difabel yang saya sayangi karena Allah. Pemahaman tentang dosa adalah pemahaman tentang Zat yang Maha Agung yang kita durhakai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kemaksiatan, sekecil apapun yang akan mampu memadamkan hati, menjauhkan dari hidayah, menghalangi rezeki dan menjadikan hidup tidak berbarokah. Innal mu'mina wa ya'alunu bibayhu ka'annahu jalisun fi adli jaibalin yahfu ayang qaliba alaihi wa innal fahjiya yaradun nubahu kaduba bin maro ala fihi faqala lahu hakada fayahab wa amara bidihi ala nafsi. Seorang yang beriman melihat dosa-dosanya seperti dia berada di bawah gunung. Ia takut, dan apabila gunung tersebut menimpanya. Sementara seorang fasik melihat dosa-dosanya seperti lalat yang terbang di atas hidungnya, maka dia singkirkan seperti ini, yaitu diusir dengan telapak tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Keenam, mengingat kekalnya kampung akhirat. Perjalanan menuju kampung akhirat merupakan sebuah kepastian
tidak seorang pun yang dapat menyangka jika dunia akan mati sebagai pintu menuju kampung akhirat. Perjalanan kampung akhirat berawal dari kiamat syukur. Ada kematian, dicabutnya roh dari jasad manusia dan tidak dikembalikan lagi. Allah berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat 83-86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la yubsirun. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan dan kamu ketika itu melihat dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Surat Al-Waqiah ayat ke 83-86. Saat sakaratul maut, itulah detik-detik keluarnya roh dari jasad manusia. Siapapun akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat ke-9, waja'at sakaratul mauti bil haq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Mengingat kamu akhirat akan menjadi seseorang yang ingat untuk menunaikan jamaah sholat berjamaah. Kaum muslimin bahasa sahabat yang dicintai Allah, yang saya banggakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan dan meringankan langkah kita untuk menunaikan sholat berjamaah saat kumandang azan terdengar. Kita bersegera menyambut menuju masjid. Amin, Allahumma amin. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalatu wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik. Demikianlah pertemuan singkat yang berjudul kiat ringan sholat bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dipermudah urusannya. Ya, para subscriber, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya selesai sudah, dan judul
kiat ringan saat berjamaah. Semoga Allah memberkati kita semua. Dan dukung terus channel Miswati Fabel. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.